Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gig. Oh my gigs. Budi Aceh. Guys, ketemu lagi di acara Oh My Gigs. Dan kali ini saya menghadirkan tamu istimewa, orang yang selama ini bikin saya nangis gara-gara sebuah karyanya. Jadi setiap nyanyiin lagu dia tuh atau dengerin lagunya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa meneteskan air mata. Pernah dengar lagu Melamarmu? Yes, guys, penulis pencipta lagu Melamarmu sekarang ada di Oh My Gigs. Badai. Halo semuanya. Doa di badai. Yes. Holo. Doa di badai. Holo. Holo. Iya. Holo itu marga. Iya, farmnya bokap. Farmnya bokap. Dan doa di badai itu kalau cerita yang gue pernah dengar dari badai langsung, tapi kita konfirmasi lagi. Itu ketika terjadi badai itu di mana tuh? Di perairan antara Surabaya menuju Jakarta. Loh, kok perairan? Karena sebenarnya literally gue lahirnya di kapal Rinjani. Lahir di kapal? Yoi. Oh my god. Gigs. Gue seneng lu respon. That's my point. Yoi. Kenapa namanya Oh My Gigs? Karena gue mengundang narasumber yang selalu membuat gue hebat. Terkejut ya? Ya, gue selalu wow. Jadi ini adalah sosok yang bikin gue wow. Iya. Amin puji Tuhan. Nah, tapi di atas wow bikin gue nangis kalau dengar lagu Melamarmu. Oke, Doa di Badai itu di kapal Rinjani. Jadi bokap itu mas dulunya adalah PNS. Kakanwil Departemen Sosial di Maluku. Kanwil Departemen Sosial di Maluku. Jadi gue lahir tuh berbeda jauh sekali dengan kakak-kakak gue sih. Jadi gue lahir tuh 78, pas bokap udah pensiun. Nah, jadi nyokap tuh agak nekat karena zaman dulu tuh kayaknya untuk yang hamil 9 bulan kayaknya masih lolos-lolos aja ya naik transportasi ya. Zaman dulu tuh. Kalau sekarang udah Nggak bisa. Ya akhirnya nyokap gue naiklah di kapal itu. Karena memang sudah waktunya, ya udah brojol lah. Itu dari mana tadi? Brojolnya tuh antara perairan Surabaya menuju Jakarta. Jadi sebenarnya tuh kalau di KTP ya, harusnya tempat tanggal lahir gue tuh Rinjani. iya di Laut Jawa mungkin ya. Sekarang kalau lihat KTP di mana? Jakarta. Jakarta. Dibikinnya di Jakarta. Karena setelah kita sampai di gue ditolong sama seorang bidan kapal pada saat itu menurut cerita. Ya. Sampai Jakarta, gue baru diproses aktenya. Oke, berarti lahir di Jakarta itu karena Proses administrasi. administrasi negara. Tapi secara de facto lahir di perairan. Harusnya ya perairan Surabaya Jakarta. Yoi. Lebih keren tuh ya. Ih, keren banget tuh. Tapi KTP kagak muat. Iya. Kepanjangan ya. Kepanjangan. Oke, Dai, seperti yang jadi premis di awal dalam program ini, ya sejujurnya nyanyiin lagu Melamarmu tuh ya di bagian refrain itu bikin gua menitikan air mata. Bahkan tadi sebelum kita ngobrol di rumah ya pagi muter lagi lagunya, mainin gitarnya karena ingin dapat atmosfer gitu. Terus nyanyi, tiba-tiba bini gua di samping nyanyi terus gua netesin air mata. Kenapa nangis? Dai, kita cerita tentang lagu Melamarmu. Ini dahsyat banget. Yang pertama adalah dari semua karya Badai, kalau kita hitung dari Chris Patti ya, terus sampai akhirnya di Badai Romantic Project ini lahirlah lagu Melamarmu. Ya, gua bandingin deh sama lagu Bila Rasa Ini, Bila Rasaku Ini Rasamu. Bila Rasaku Ini Rasamu, terus Demi Cinta. Itu lagu-lagu yang kuat yang identik dengan Chris Patti dan Badai. Itu viewers mereka segede-gedenya tuh ada yang 9 juta ya, ada yang 7. Tapi kalau di Badai Project ini nih, Badai Romantic Project 18 juta. Ya lebih. 18 juta viewers ya, sampai sekarang mungkin masuk 19 kali ya. Oke deh, apa yang bisa
simpulkan dari karya ini? Iya, jadi aku tuh sebenarnya gini Mas, jadi Krispati itu kan aku diriin 2003, berkarir 13 tahun di situ dengan hits yang sangat-sangat banyak gitu ya. Secara fisik kita ngalamin penjualan yang di atas 400.000 kopi. Terus secara RBT juga Demi Cinta itu sampai 30 juta download waktu itu. 30 juta download? Iya, RBT. Wow. Masuk ke proses digital, YouTube dan lain-lain. Itu ini juga angkanya mengesankan juga buat kita gitu ya. Sampai akhirnya gue merasa bahwa gue mulai ada di zona nyaman nih, ya kan? Ada di zona nyaman, gue mulai menikmati ya biasalah uang kaget masuk terus gitu kan, royalti kan. Maksudnya royalti itu uang kaget? Uang kaget lah. Karena anggap pernah unpredictable. Tiba-tiba sekian ratus juta, tiba-tiba sekian di rekening tuh ya? Iya. Dan pernah paling rendah rekening seorang badai berapa? Ya, kan kita udah masuk ke income nih. Iya. Boleh deh. Tahun 2009 itu gua dapetin royalti itu sekitar yang rendah dulu. Oh, yang paling rendah. Paling rendah mungkin 20-an kali ya. 20 juta. Itu awal-awal. Album pertama tuh. Iya. Itu tabungan 20 juta tuh. Iya. Itu hidup di Jakarta. Ada duit kaget 20 juta untuk seorang bujangan ya. Oh, aman lah itu ya. Iya, aman lah. Bisa 2-3 bulan tuh. Bisa beli baju manggung, bisa beli alat, bisa kasih nyokap. Tapi 20 juta. Ya, 20 juta. Habis itu kan mulai penjualan terus naik. Sampai akhirnya 2009 gue pernah menerima sekitar mungkin hampir 600-700 jutaan. Wow. Hanya dari satu lagu, Demi Cinta. Belum ngomong yang lain lagi. Nah akhirnya, tapi itulah yang akhirnya membuat gue jadi, wah gila nih, gue comfort zone gue gede banget nih, gitu. Gue ngerasa gitu, jadi gue pikir gue harus punya lagi mesin hits baru. Entah mungkin di luar ini, atau gue bikin lagu yang lebih gila lagi untuk Krispati pada saat itu. Ternyata ya, Tuhan memberikan gue kesempatan lain, menemukan Barrier Romantic Project ini kan. Dan akhirnya Melamarmu ini juga single kedua. Ini single kedua baru jadi project ini. Tapi justru single kedua ini mengejutkan. Awal bikin lagunya pun refnya dulu. Verse 1, verse 2 nggak ada. Serius? Iya. Jadi gue bikin refnya dulu Mas. Oke, deh. Beberapa teman-teman penulis lagu tuh banyak melahirkan lagu. Ada yang lagi sendiri, lagi merenung ya. Ada yang lagi di luar kota gitu, dalam perjalanan tour, ada yang di rumah, di kamar mandi, lagi buang air, terus di mana aja lah ya. Iya, badai? Ya everywhere sih. Everywhere. Terutama pada saat panggilan alam pagi hari. Bangun tidur. Iya. Lagu Rindu tuh salah satu hasilnya. Bintang malam katakan, itu pada saat gua baru bangun tidur. Nature calling alias panggilan alam. Jadi begitu gua duduk, des gitu, luar nada. Ya untung apa toiletnya duduk. Kalau jongkok kagak ada nada bagus. Kayak jongkok lebih susah ya posisinya. Nggak dapet pasti. Ya, gitu. Tapi nanti gini, gua konfirmasi sama musisi yang lain, ada nggak yang jongkok? Banyak sih Mas, pasti banyak. Ada ya? Aneh-aneh pasti tempatnya mereka itu, pastilah. Cuma kalau gua memang Melamarmu nih, kita ngebahas Melamarmu itu sebenarnya dibuat setelah gua mengundurkan diri dari Krispati kan, resign dari Krispati. Berapa tahun tuh setelah resign dari Krispati? 16 Mei 2016 kalau nggak salah gua keluar dari Krispati. Keluar lagu itu 2017, tahun setelah itu. Awalnya iseng-iseng di rumah, gue main piano, gue dapet refnya dulu. Oh, dari piano? Iya, dari piano gue main. Harusnya ada piano di ruangan kita ya. Gue dapet liriknya dulu, karena memang basically gue selalu memulai dari penulisan. Oke, saya sempat dengar Yovie Widianto katanya notasi dulu. Dari notasi, dulu, baru dituangin ke lirik. Kalau aku memang lebih dari penulisan, jadi di handphone tuh banyak banget lirik-lirik yang gak jadi, belum ada lagunya. Nanti ada nggak lirik yang kita bisa lihat hari ini yang belum ada lagunya? Ada. Oke. Ada di handphone gue. Itu nanti di ujung ya. Ini gimmick kita nanti. Asik. Nah setelah itu dapat refnya, gue iseng gue posting di Instagram.
cek ombak aja. Belum rilis. Belum yakin. Belum. Ya cek ombak itu kan berarti belum Iya, yakin. Belum yakin. Ya belum rilis juga. Ya gue posting aja di sosial media. Jadi sebenarnya gue membuka kesempatan orang untuk ya bajak, silakan bajak deh gitu kan. Iya. Jadi kita nothing tulus aja. Seminggu setelah itu orang udah pada bikin video liriknya dengan audio yang gue mainin pakai piano itu. Pakai piano. Iya. Tapi refnya doang. Refnya doang. Dibikin video kode sama pasangannya lah, bikin video lamaran pakai lagu itu masih rough banget pakai piano doang. Oke, ini sekarang ada piano. Boleh nggak? Gitar. Gitar, iya. Boleh. Sambil cerita. Jadi tadi itu bangun tidur ya? Tadi tuh sore-sore kejadiannya. Itu dapat nada itu? Iya, sore-sore gue lagi di studio. Oh, di studio? Di studio di rumah? Studio di rumah. Oh, studio ya? Iya. Jadi gue lagi cari. Biasalah kan gue setiap hari memang kerjaannya ya kalau ya apalagi kan ya? Ya kan komposer kan gitu kan. Iya. Akhirnya gue coba tulis di handphone. Gue lagi kepikiran. Nah, satu yang gue pikirin adalah proses lamaran ini proses yang gak pernah dianggap orang. Oke, ini ide dasarnya nih. Ini keren nih. Gitu. Jadi proses lamaran ini kayaknya buat orang tuh ya udahlah, udah pasti jadi nih gitu. Jadi nggak pernah dianggap orang. Yang dianggap orang tuh hanya pernikahannya saja. Oke, ada lagu yang misalnya, oh menikahlah dengan, langsung bicara nikah. Langsung ke nikahnya, langsung ke hari-hanya kan. Ya, tapi lu pre-wednya nggak ada diksi dalam lagu Indonesia itu lamar, nggak ada. nggak ada. Dan menurut penelusuran gua, nggak tahu bener apa salah. Lu melakukan observasi? Iya, observasi. Belum ada band yang jelas-jelas membuat judul lagu Melamarmu. Benar. Gitu. Gue setuju. Penelusuran. Karena sebelum kita ngobrol sejak 3 hari yang lalu, gue udah googling, nggak ketemu. Nggak ketemu. Hanya Badai Romantic Project aja. Yes. Ya kan. Udah mas, akhirnya gue bikin aja. Gue bikin, gue nyanyi. Ini pertama-tama gue langsung dapet. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anak. Sampai sini gue terdiam dulu sebenarnya. Gue bilang, wah. Tapi ini yang bikin gue nangis. Iya, gue bilang ini laki-laki kalau nggak serius berat nih nyanyi lagu ini. Yes. Jadi kalau laki-laki masih main-main, nyanyi lagu ini besok dia cacar air kayaknya. Kayaknya laki-laki serius doang yang bisa nyanyi lagu ini. Berat soalnya resiko. Coba kita ulangi lagi deh. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Ini gue mel banget. Gue pertama dengar lagu ini jujur, yang lu bilang orang covering, gue belum percaya diri untuk melakukan covering dengan suara yang terbatas. Iya. Tapi di rumah gue covering. Oh iya. Inside covering. Inside cover ya. Anjir. Lu bikin gue nangis. Dan akhirnya. Lu waktu bikin ini, lu nangis gak? Ya pastinya gue merasa bahwa satu. Soalnya kan secara apa namanya relationship, Ya. lu kan udah nikah. Yes. Terus konteksnya di mana coba? Bikin demonya yang gue. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.